Selamat siang, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu pada siang hari ini. Berbicaralah kepada kami dan urapilah kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya beri judul, respon kita menentukan kedewasaan kita. Sekali lagi, respon kita menentukan kedewasaan kita. Nah saudara, kita tahu bahwa untuk mengukur kedewasaan seseorang, salah satunya adalah dengan melihat bagaimana respon orang tersebut ketika bertemu dengan seseorang yang menjengkelkan terhadap dia. Saya ulangi sekali lagi. Untuk kita bisa mengukur tingkat kedewasaan seseorang, kita bisa mengukurnya salah satunya adalah dengan melihat bagaimana respon orang tersebut ketika bertemu dengan seseorang yang menjengkelkan hidupnya. Misalnya saudara, kalau kita sedang ada di jalan raya, kita mengemudikan motor, kita mengemudikan mobil, maka kita bisa melihat pengendara yang dewasa atau pengendara yang belum dewasa di dalam berlalu lintas. Kita bisa melihat dengan respon mereka. Beberapa kali mungkin saudara pernah lihat di jalan ketika ada mobil yang disalip, ketika ada mobil yang sedikit kepepet tapi tidak sampai kena. Mungkin pengendara tersebut akan merespon, memaki-maki atau marah terhadap pengemudi yang lain. Meskipun hanya disalip, meskipun hanya diklakson, bisa menyebabkan pengemudi yang lain marah-marah. Nah, kita bisa mengukur apakah pengemudi itu dewasa atau masih kanak-kanak. Kita bisa melihatnya dari responnya. Kalau responnya sedikit-sedikit marah-marah di jalan raya, kalau sedikit-sedikit meluapkan emosinya di jalan raya, kita bisa melihat bahwa orang itu belum dewasa. Nah saudara, makanya saya katakan untuk mengukur kedewasaan seseorang, kita bisa melihatnya bagaimana reaksi orang tersebut ketika bertemu dengan orang yang menjengkelkan hidupnya. Nah karena itu mari kita belajar bersama-sama. Tentunya sebagai anak Tuhan kita ingin semakin dewasa. Kita tidak ingin menjadi anak-anak terus, melainkan kita ingin terus dewasa. Nah kedewasaan itu bukan soal usia, tetapi kedewasaan soal bagaimana respon kita, sopan santun kita, dan reaksi kita terhadap orang lain. Kedewasaan bukan tentang usia. Bisa saja orang tersebut sudah usianya senior tetapi masih gampang emosi. Itu menandakan dia masih kanak-kanak. Bisa saja orang tersebut masih muda, masih belia, tetapi bisa mengendalikan emosinya dan amarahnya. Kita bisa katakan orang tersebut sudah dewasa. Itu salah satu tolak ukurnya, saudara. Nah, karena itu mari kita belajar tentang kedewasaan pada siang hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Mari kita belajar tentang kedewasaan dari seorang nabi yang bernama Samuel. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, waktu mereka berkata, ini bangsa Israel, mereka menghadap Samuel, bangsa Israel demo kepada Nabi Samuel, dan mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan untuk peristiwa ini, saudara. Nah menarik sekali saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, waktu itu ceritanya orang Israel tidak puas dengan kepemimpinan Nabi Samuel. Karena anak-anak Nabi Samuel ini tidak bisa menjadi teladan, melainkan anak-anaknya ini hidup seenaknya, sesuka hatinya, dan tidak bisa dijadikan teladan. Anak-anak Nabi Samuel suka berbuat dosa, tidak bisa dijadikan teladan hidupnya oleh bangsa Israel.
Dan Samuel pada waktu itu sudah mulai tua. Kemudian karena hal ini maka orang-orang Israel tidak puas dengan kepemimpinan yang diberikan oleh Samuel, sehingga bangsa Israel berbondong-bondong datang kemudian berkata kepada Nabi Samuel, dan mereka berkata, berikanlah kami raja. Kalau kita renungkan ayat ini, secara tidak langsung rakyat Israel berkata, Samuel, kamu sudah gak maksimal lagi di dalam kepemimpinanmu. Samuel, kami sudah merasa tidak terayomi. Berikanlah kami raja. Kami tidak menginginkan kamu lagi memimpin atas kami. Secara tidak langsung kalimat itu berkata seperti itu, saudara. Samuel disingkirkan dan mereka menghendaki raja baru. Nah, ketika Samuel mendengar perkataan rakyat Israel yang menginginkan raja dan tidak mau dipimpin lagi oleh seorang hakim atau nabi yang bernama Samuel, maka respon Samuel sebagai seorang manusia biasa, meskipun dia diurapi Tuhan tapi dia tetap manusia biasa, maka respon Samuel, Alkitab berkata, dia sangat kesal. Itu mengesalkan dia. Nah, saudara, tadi saya sudah berkata, untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang, kita bisa mengukurnya dari bagaimana respon orang tersebut terhadap orang yang mengesalkan hatinya. Nah, sampai di sini Samuel masih dalam level manusia biasa. Dia kesel. Mungkin dia berkata, sudah sejak muda aku jadi hakim. Mungkin dia berkata, seluruh hidupku aku pakai untuk melayani masyarakat Israel. Bahkan aku tidak memungut uang, aku tidak memungut keuntungan, aku selalu memberikan yang terbaik untuk orang Israel, tetapi mereka menolak aku saat ini. Mungkin dia berkata seperti itu, saudara Samuel. Nah, sebagai manusia biasa, Samuel kesal di sini. Nah, tetapi menariknya yang menandakan Samuel dewasa, saudara bisa baca ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, mengesalkan Samuel. Kemudian respon Samuel adalah, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Ini merupakan salah satu unsur yang membedakan orang tersebut dewasa atau masih kanak-kanak. Ketika Samuel kesal dengan orang Israel, Samuel tidak mengomeli orang Israel. Menarik sekali. Samuel tidak marah dengan orang Israel. Samuel tidak menghukum orang Israel meskipun waktu itu dia punya kuasa. Tetapi yang Samuel lakukan ketika dia kesal dan mungkin bahasanya dia dongkol sekali, udah sekian tahun aku pimpin, aku arahin, aku gak terima gaji, aku gak minta sepeser pun, sekarang aku ditolak. Mungkin Samuel bisa merasa kesal dan marah-marah dengan rakyat Israel. Tetapi yang Samuel lakukan sangat menarik. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dia tidak marah-marah dengan bangsa Israel, saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Samuel tidak marah-marah. Samuel tetap menjaga relasinya dengan bangsa Israel, mendampingi mereka terus, bahkan sampai bangsa Israel mendapatkan seorang raja baru, bahkan sampai zaman Daud. Saudara bisa bayangkan, ini orang yang dewasa. Orang yang dewasa ini seperti Samuel. Ketika dia ketemu dengan seseorang yang mengesalkan hatinya, kesal itu manusiawi, tetapi dia nggak mau marah-marah, saudara. Justru sebaliknya, dia berdoa dulu. Dia lapor kepada Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Tuhan, bangsa ini menghendaki raja. Bangsa ini sudah menolak aku. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada dia. Dia tidak terbakar emosinya, marah-marah dengan bangsa Israel. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan mengendalikan emosinya. Siang hari ini di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara work from home, ketika Bapak Ibu Saudara bekerja dari rumah, mungkin banyak kesalahpahaman yang kita alami di dunia kerja kita, karena biasanya kita tektokan langsung real di dunia nyata, tapi sekarang kita tektokan langsung di dunia maya, saudara. Mungkin chat seseorang yang dikirim ke kita menyangkut pekerjaan,
membangkitkan emosi kita dan memancing amarah kita. Mungkin laporan seseorang membangkitkan amarah kita dan memancing emosi kita. Tapi saya mau berkata, mari berespon seperti Samuel. Ketika ada seseorang yang memancing amarahnya, membuat hatinya kesal, dia tidak terpancing. Justru sebaliknya, dia berdoa. Oh, luar biasa saudara. Sangat jarang orang yang seperti ini. Kedewasaan seseorang diukur dari pengendalian emosinya terhadap orang yang menjengkelkan dirinya. Nah, karena itu mari di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita manusia biasa seperti Samuel. Kita bisa kesal, tetapi manusia kanak-kanak adalah orang yang melampiaskan kekesalannya kepada orang lain yang saat itu memancing emosinya. Tetapi orang dewasa menahan kekesalannya, menahan emosinya, dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, sehingga harga diri kita tidak jatuh gara-gara emosi. Mari kita belajar bersama-sama untuk dewasa. Kendalikan amarah saudara. Ketika saudara bekerja, jangan terlalu gampang terpancing. Ketika saudara kesal, keep dulu kekesalanmu, simpan dulu kekesalanmu, berdoa kepada Tuhan, dan berkomunikasilah dengan orang itu secara dewasa, seperti yang dilakukan oleh Samuel. Samuel tetap memelihara relasinya dengan orang Israel. Begitu juga kita, tetap peliharalah relasi kita dengan orang-orang yang berlainan faham dengan kita. Itu adalah ciri orang yang dewasa. Terus apa manfaatnya kalau kita sudah dewasa, saudara? Simpel sekali. Kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, respon kita terhadap orang yang mengesalkan kita, berarti kita sudah memenuhi salah satu unsur kedewasaan. Nah, apa manfaatnya kalau kita menjadi orang Kristen dewasa? Simple. Dalam hal yang kecil saya berikan ilustrasi. Kedewasaan kita menentukan seberapa besar kapasitas yang dapat kita bawa. Kedewasaan saudara menentukan seberapa besar bisnis yang saudara bisa handle. Kedewasaan saudara menentukan seberapa besar kapasitas yang akan Tuhan percayakan kepada saudara dalam bidang pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, finansial, kesehatan, dan lain sebagainya. Semakin engkau dewasa, semakin besar berkat yang Tuhan beri di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam finansialmu. Semakin engkau dewasa, Tuhan siap berikan yang besar untuk saudara. Contohnya saudara, saya berikan gambar ada dua koper kecil dan satu koper kecil dan satu koper besar. Kalau kita masih anak-anak, kita hanya mampu membawa koper yang kecil. Kalau kita sudah dewasa, badan kita sudah mulai berotot, badan kita sudah mulai menunjukkan badan orang dewasa, maka kita mampu membawa koper yang besar. Nah, orang Kristen kanak-kanak yang suka gampang marah, yang suka gampang benturan dengan orang lain, yang suka gampang terpancing emosinya, yang seperti itu masih kanak-kanak, dia hanya dipercaya Tuhan membawa sesuatu yang kecil. Berkatnya masih kecil, kapasitas pekerjaannya masih kecil, pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya masih kecil karena belum dewasa. Tetapi bagi orang yang dewasa, dia akan Tuhan berikan koper yang besar. Karena dia lebih kuat, lebih mampu. Tuhan akan berikan koper yang besar untuk dia bawa. Dia akan berikan pekerjaan yang besar. Dia akan berikan berkat yang besar. Dia akan berikan pelayanan yang besar. Dia akan berikan tanggung jawab yang besar karena dia sudah dewasa. Simple. Itu perbedaan orang dewasa dan anak-anak. Karena itu menjadi dewasa itu bukan soal usia, tetapi keputusan kita. Jangan terpancing dengan orang lain. Keep kekesalan hati kita dan berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang dewasa, sehingga Tuhan percayakan sesuatu yang besar, koper besar di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, dan kiranya renungan ini memberkati saudara di dalam relationship kita dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk mengendalikan emosi kami dan membawanya di dalam doa.
supaya kami menjadi anak Tuhan yang dewasa, sehingga siap untuk dipercaya membawa sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, TPI Curug, TPI Pamulang, TPI Cut Mutia Tuhan, yang akan memberkati kami semua dengan pimpinan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan bersama, amin.